Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailati al-mubarakah nastati'u an naltaqiya marratan ukhra. Alhamdulillah malam hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali ونستمر دراستنا وتعلمنا من كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. Suaranya agak jelek, suaranya double. Nggak jelas. Suaranya tidak terdengar, Ustaz. Masih jelek, Ustaz. Masih jelek, Ustaz. Tapi untuk pertama kali tadi bagus loh. Tadi Yang bagus, Ustaz. jelas ya, Yang pertama bagus, Ustaz. ya bagus. Cuman ini sekarang kresek. Cek. Sekarang bagaimana Ibu? Bagus, Ustaz. Bagus, Ustaz. Udah lebih baik Om ya? Udah, Ustaz. Udah, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Tapi betul sudah jelas ya Ibu? Sudah, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Afan ini Ibu. Aina wasalna fi liqa'ina al-madi. Di pertemuan kita yang lalu kita sampai di mana Ibu sekalian? Masih ingat? Halo? 15 Ustaz. Ad-darsul khamisa asyara. Ahsantunna. Kita di pertemuan yang lalu sampai di ad-darsul khamisa asyara. Pelajaran ke-15. Wa intahayna minhu, dan kita sudah menyelesaikannya. Alaysa kadzalik? Kita sudah menyelesaikan bab 15 kan Ibu ya? Bab 15 Belum, enggak? Ustaz. Bab 14 maksudnya. Oh, 14 ya. sudah, sekarang baru mulai 15. Nah, pelajaran di pertemuan yang lalu kita membahas bab 14. Gitu kan Ibu ya? Iya, Bab Ustaz. 14 sudah selesai. Insyaallah hari ini kita akan masuk bab 15. Gitu kan Ibu ya? Ya atau ya? Betul, Ya. Ustaz. Iya. Bab 14. Bab 14. Sebelum kita masuk ke bab 15,
hal min soal minad darsil rabi'a asyar. Apakah ada pertanyaan dari bab 14 tentang domairnya, tentang dan yang lain-lain kemarin? Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu? Bab 14 kemarin ada domir, ada ayu, ada domir mutasil dalam keadaan rafa, yaitu atta al-mutaharrikah, ta yang berharokat, kemudian ada al-alam al-ajami. Ada pertanyaan Ibu tentang pelajaran ke-14 sebelum kita lanjutkan ke pembahasan pelajaran 15. Hal min soal? La yujad. Belum ada lagi. Oh, belum ada lagi. Baik. Betul, ini semuanya tidak ada pertanyaan Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan tentang bab 14, kita langsung masuk ke ad-darsul khamisa asyar. Pelajaran ke-15. Apa saja yang akan kita bahas di pelajaran ke-15 ini, Ibu sekalian? Di sana tidak banyak. Dan bahkan mudah insya Allah. Ini bukan hal yang baru. Apa saja? Di sana ada mabahasan. Ada 2 poin pembahasan. Poin pembahasan pertama, al-mabahasul awal tentang ad-dhamair al-munfasilah wal muttasilah. Ini sebagai murajaah, sebagai pengulangan, review. Jadi dhamir munfasil dan muttasil. Sedangkan al-mabahats tsani, pembahasan kedua tentang qabla dan ba'da. Qabla dan ba'da. Baik, mubasyarah langsung kita masuk ke al-mabahatsul awal, pembahasan pertama tentang apa? Ad-dhamair al-munfasilah wal muttasilah. Masih ingat kan Ibu ya? Dhamir munfasil itu yang bagaimana? Dhamir muttasil yang bagaimana? Dhamir munfasil yang bagaimana Ibu sekalian? Halo? Munfasil bersambung, muttasil bersambung. Dhamir munfasil, dhamir yang secara penulisan Tidak bisa disambung. santuna, tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Sedangkan dhamir muttasil adalah dhamir sebaliknya, yang secara penulisan bisa disambung dengan kata sebelumnya. Itu Ibu ya, wadih. Baik. Ini bab 15 ini masih membahas tentang dhamir, dan ini insya Allah terakhir secara spesifik. Kan kita sebelumnya sampaikan bab 10 sampai bab 15 itu semuanya pembahasannya terkait dengan dhamir dari 10 sampai 15. Jadi 6 bab. Dan berarti bab 15 ini terakhir secara spesifik membahas tentang dhamir. Nanti setelah-setelahnya apakah tidak ada dhamir lagi? Sebenarnya ada. Karena namanya dhamir itu tidak bisa terlepas dari bahasa. Ya kan Ibu ya? Kata ganti itu selalu ada dalam bahasa, ya atau ya? Iya. Nah, tetapi pembahasan secara spesifik materinya itu sampai di sini bab 15. Setelah-setelahnya nanti tidak ada pembahasan tersendiri tentang dhamir. Meskipun tetap ada kaitan-kaitan selalu dengan dhamir. Baik. Di sini juga bukan hal yang baru di bab 15 ini murojaah. Murojaah beberapa pembahasan yang lalu dari mulai bab 10 sampai bab 14. Di sana pertama ini perbandingan antara dhamir munfasil dan muttasil. Kalau kita perhatikan di sana, Yarina ba'di huwa kitabuhu hum kitabuhum hiya kitabuha hunna kitabuhunna anta
Anta. Anta. kitabuka, Kita buka. Kita buka. antum, Antum. Antum. kitabukum, Kita Kitabukum. anti, Anti. Anti. kitabuki, Kita buki. antunna, Antuna. kitabukunna, Kita bukunna. ana, Ana. kitabi, Kita nahnu, Nahnu. kitabuna. Kita buna. Ayo, santuna. Kalau kita perhatikan di sini, ada dua bentuk domir, ya kan Ibu ya? Iya. Di bagian kanan dari mulai huwa, hum, hiya, lalu hunna, kemudian anta, antum, anti, antunna, kemudian ana, dan nahnu. Ini semuanya domir apa Ibu? Munfasil. Domir Munfasil. mu? Kok ragu sepertinya? Fasil, Ustaz. Munfasil. Munfasil, ahsantunna. Hum, huwa, hum, atau mungkin kalau lengkap seperti yang kita hafal dulu secara lengkap, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu lengkapnya. Itu semuanya domir munfasil, ya kan Ibu ya? Hanya saja di sini untuk yang musanna yang menunjukkan dua atau ganda itu dihilangkan, tidak disebutkan di sini. Baik. Bagian yang kanan itu domir munfasil. Sedangkan bagian yang kiri di sana domir apa? Ada hu, ada hum, ha, hunna, ka, kum, ki, kunna, lalu ya mutakalim dan na. Itu domir apa Ibu? Muttasil. Domir muttasil, ahsantunna, domir muttasil. Jadi mulai ha ghaib, lalu kaf mukhatab, dan ya mutakalim dan na mutakalimin. Itu semuanya domir muttasil. Seperti yang kita hafal sebelumnya dulu. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Sudah kita hafal kan Ibu ya? Udah Ustaz. Lalu kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Masih ingat kan Ibu ya? Insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Itu untuk domir itu harus selalu diingat di luar kepala. Karena domir itu tidak bisa terlepas dari bahasa. Nah, ini sampai kapanpun kita berinteraksi dengan bahasa Arab pasti terkait dengan domir. Assalamualaikum jami'an. Tapi kalau saya tanya di sini, domir muttasil yang ada di sini, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhu, kitabuhum, kitabuha, kitabuhunna, sampai kitabi dan kitabuna, itu semua domir muttasil di sini kedudukannya sebagai apa Ibu sekalian? Unilai. Kedudukannya sebagai Mudhofun ilaih, Ustaz. ahsantunna. Semua domir muttasil yang disebutkan di sini semua kedudukannya sebagai mudhofun ilaihi. Ya kan Ibu ya? Kitabuhu, kitabnya sebagai mudhof, hu sebagai mudhofun ilaih. Ya atau ya? Iya. Iya Ustaz. Bingung tidak Ibu sekalian? Insyaallah tidak. Insyaallah enggak. Insyaallah enggak kan Ibu ya? Jadi kitabuhu kan sama seperti kitabu Muhammadin atau kitabul mudarrisi. Lalu diganti dhamir, mudhofun ilahnya diganti dhamir jadi kitabuhu. Kan sama kan Ibu ya? Iya. Jadi semua dhamir muttasil yang ada di sini semuanya sebagai mudhofun ilaih. Kalau mudhofun ilaih berarti dalam keadaan apa? Majrur. Mudhofun ilaih itu Karena dalam ini keadaan rafa' atau dalam keadaan nasab? Majrur Ustaz. Majrur. Dalam keadaan jar. Ahsantunna. Jadi semua dhamir muttasil yang ada di sini ini semuanya dalam keadaan jar. Ya kan Ibu ya? Karena kedudukannya sebagai mudhofun ilaih.
Atau misalkan bisa juga kalau misalkan disambung dengan huruf jar, misalkan fihi, fihim, fiha, fihinna, fika, fikum. Ya kan Ibu ya? Atau alaika, alaikum. Tapi ini selain bisa digunakan dalam keadaan jar, bisa juga digunakan dalam keadaan nasab. Nanti insya Allah di awal semester depan kita akan menjumpai praktek dhamir muttasil ini digunakan dalam keadaan nasab. Misalkan karena ada inna, jadi innahu, innahuma, innahum. Jadi dhamir muttasil yang ini itu bisa digunakan dalam dua keadaan, dalam keadaan jar dan dalam keadaan nasab. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak? Bingung tidak Ibu sekalian? Tidak, Ustaz. Insya Tidak Allah. ya. Jadi dhamir muttasil yang bentuknya seperti ini bisa digunakan dalam keadaan jar dan juga bisa digunakan dalam keadaan nasab. Apa nama ada yang narsis loh. Ini usianya masih 2 tahun jadi masih susah dibilangin loh. Hafan kalau berisik gitu sekarang. Baik. Gak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa Ustaz, santai aja Ustaz. Sebenarnya ada juga kan Ibu ya dhamir muttasil yang bisa digunakan dalam keadaan rofa yang kita pelajari sebelumnya. Ya atau iya? Dhamir muttasil yang bisa digunakan dalam keadaan rofa itu yang bersambung dengan fi'lun. Kita sudah menghafalkan Ibu ya kemarin kataba, katabu, katabat, katabata, katabana. Sudah kita hafal belum itu? Udah. Udah kan Ibu ya? Itu sebenarnya di akhir fi'lun itu juga dhamir muttasil kan Ibu ya? Dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Kataba, ada alif di sana. Lalu katabu, ada wawul jamaah. Lalu katabat, katabata, katabna, ada nun niswah disebutnya. Lalu katabta, ta. Katabatuma, ada tak juga. Katabatum, ada tak juga. Katabati, katabatuma, katabatunna, ada tak semuanya. Kalau katabtu, itu juga ada tak. Lalu katabatna, mutakallim. Itu semuanya juga dhamir muttasil, tapi hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Sedangkan yang ini kitabuhuma kitabuhum itu bisa digunakan dalam keadaan jar dan nasab. Bingung tidak Ibu sekalian? Afwan Ustaz, Nah, izin ini silakan, kalau rofa, misalkan kalau dalam keadaan rofa, dia hanya bisa bersambung sama fiil ya Ustaz ya? Nah, kalau dhamir muttasil ya, kalau dhamir muttasil dalam keadaan rofa itu hanya pada fi'lun saja. Hanya pada fi'lun saja. Tidak mungkin bersambung dengan ism, nggak mungkin. Atau harfun. Lanjut. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? La yujad? Nastamir, dan insyaallah sudah nggak bingung Ibu ya, berarti tentang dhamir. Jadi dhamir itu ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil, dan muttasil sendiri ada yang bisa digunakan dalam keadaan jar dan nasab, ada juga yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa, ada juga yang bisa digunakan dalam 3 keadaan jar, nasab, dan rafa, yaitu na itu bisa digunakan dalam semua keadaan, bentuknya sama. Mau dalam keadaan jar, nasab, atau rofa, bentuknya seperti itu. Itu perubahan dari nahnu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safhah ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya di sana ada pembahasan qabla dan ba'da. Ma makna qabla? Sebelum, ahsantunna. Wa ma makna ba'da? Setelah.
setelah atau sesudah ahsantun. Nah, kira-kira ini menunjukkan apa Ibu sekalian? Menunjukkan Dzaraf ya Ustaz. ahsantun. Menunjukkan Dzaraf zaman. apa? Tempat atau alat atau apa? Waktu. Waktu. Ahsantun. Nah, jadi qabla wa ba'da itu menunjukkan waktu atau istilahnya dalam nahwu disebut dzarfuz zaman. Dzarf itu keterangan az-zaman, itu sudah menjadi serapan bahasa kita. Zaman. Jadi keterangan waktu gitu ya. Wadah. Waduh. Baik. Ada pertanyaan? Baik. Jadi qabla wa ba'da itu termasuk kata dzarfuz zaman, termasuk kata dzarfuz zaman. Dan sebagaimana dzarf yang lain, kita sebelumnya pernah mempelajari dzarf kan Ibu ya? Seperti amama dan qabla, amama dan khalfa. Amama dan khalfa. Itu dzarf. Ini qabla dan ba'da itu juga dzarf. Mungkin kita sambil mengingat-ingat dulu amama dan khalfa itu dulu kaidahnya bagaimana? Ini termasuk kaidahnya di sini juga, qabla dan ba'da. Dia kedudukannya sebagai dzarf zaman, rangkaian dengan kata berikutnya adalah rangkaian Idofah Ustaz. rangkaian idofah. Rangkaian kata qabla dan ba'da dengan kata berikutnya adalah rangkaian idofah. Jadi qabla itu selalu sebagai mudhof, kata berikutnya, isim berikutnya selalu sebagai mudhofun ilaih, majrur. Selalu kasroh gitu Ibu ya. Ba'da juga demikian. Ba'da itu sebagai mudhof dan kata berikutnya selalu sebagai mudhofun ilaih majrur. Bingung tidak maksud saya Ibu? Halo? Jelas. Jelas semuanya insyaallah. Allah Ustaz. Baik. Jadi rangkaian qabla ba'da dengan kata berikutnya itu adalah rangkaian idhofah. Qabla dan ba'da sebagai mudhof, kata berikutnya selalu sebagai mudhofun ilaih majrur. Selama bisa diharokati kasroh maka tandanya kasroh. Kemudian selain itu kata qabla dan ba'da karena dia sebagai dzarf itu selalu mansub. Dzarf itu selalu apa Ibu? Mansub atau selalu dalam keadaan nasab. Makanya harokat terakhirnya selalu fathah. Qabla dan ba'da. Gitu Ibu ya? Selalu fathah qabla dan ba'da. Kecuali dalam satu kondisi. Dan satu kondisi ini sebenarnya tidak sekarang pembahasannya. Nanti insya Allah pada semester 6 insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung ini. Alhamdulillah. Jadi tadi kita pertama membahas atau murajaah tentang dhamir Ibu sekalian. Ini kita sudah mulai masuk bab 15. Bab 15 itu ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, murajaah tentang dhamir, perbandingan dhamir munfasil dan muttasil. Dan pembahasan kedua, semuanya Ibu-ibu putus-putus suara saya? Enggak sih Ustaz. Waduh, Ustaz. Ya Ustaz. Oh, afwan berarti bukan saya salah. Tayyib. Jadi pembahasan yang pertama tadi tentang murajaah tentang dhamir, perbandingan dhamir munfasil dan muttasil. Perbandingan dhamir munfasil dan muttasil. Munfasil itu yang wa huma hum, hiya huma hunna dan seterusnya sampai ana nahnu. Sedangkan dhamir muttasil ada yang bisa digunakan dalam keadaan jar dan nasab seperti huma hum gitu kan. Ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna dan seterusnya sampai ya mutakalim dan na. Dulu yang kita hafal kan yang kitabuhuma kitabuhum itu yang kita hafal dulu. Nanti insya Allah di semester depan yang dalam keadaan nasab innahu innahuma innahum sampai inni atau innani dan innana.
Dan ada juga dhamir muttasil yang bisa digunakan hanya dalam keadaan rafa yang bersambung dengan fi'lun. Seperti yang kita hafal kemarin. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabana. Dan seterusnya sampai dhahabtu, dhahabna. Dan pembahasan kedua tentang ini, qabla dan ba'da. Qabla wa ba'da ini termasuk kata dzarf. Jenis katanya, jenis kata dzarf. Dzarf zaman, keterangan waktu. Keterangan waktu. Dan ini mirip seperti dzarf-dzarf kebanyakan. Dia rangkaian dengan kata berikutnya adalah rangkaian idhofah. Qabla dan ba'da sebagai mudhaf. Dan kata setelah qabla dan ba'da sebagai mudhafun ilaih majrur. Dan dzarf itu selalu dalam keadaan nasab. Dzarf itu selalu dalam keadaan nasab. Makanya harokat terakhirnya selalu fathah qabla dan ba'da. Ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Qabla dan ba'da harokat terakhirnya fathah. Ada satu pengecualian sebenarnya, tapi pengecualian tersebut tidak sekarang kita pelajari. Insya Allah di semester 6 akan kita pelajari. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi sekilas nggak masalah. Misalkan ibu-ibu pernah mendengar kan ibu ya? Pernah mendengar misalkan amma ba'du atau wa ba'du ketika muqaddimah. Setelah hamdalah salawat kepada Rasulullah kemudian amma ba'du. Biasanya kan muqaddimah seperti itu kan ibu ya? Iya, Ustaz. Ba'du itu dhammah ba'du. Kemudian juga pada ayat ghalabatir rum lillahil amru min qablu wa min qablu dhammah wa ba'du dhammah juga di ayat itu. Ini kenapa kok dhammah? Karena dia mabniyun 'ala dhamm. Jadi dalam satu kondisi dia bisa mabniyun 'ala dhamm. Gitu Ibu ya? Jadi tapi aslinya mansub, aslinya fathah. Dia mabni 'ala dhamm kalau mudhafun ilaihnya dihapus. Makanya amma ba'du. Ba'du apa kayak gitu. Kan gitu kan? Tidak disebutkan. Ya kan Ibu ya? Iya. Demikian juga di dalam ayat itu lillahil amru min qablu wa min ba'du. Mudhafun ilaihnya tidak disebutkan. Tapi meskipun secara makna itu masih terkandung dan diniatkan. Gitu Ibu ya? Baik, aslinya dia mansub qabla dan ba'da. Coba di sana ada contoh mungkin kita baca terlebih dahulu. Dari ba'di. Qabla usbu'in. Qabla Usbu'in. Ma ma'ana qabla usbu'in? Sebelum makan depan. Qabla usbu'in. Pekan lalu gitu Mas. Satu pekan yang lalu. Qabla usbu'in, satu pekan. Oh iya, qabla sebelum. Yang lalu. Tapi Ustaz, kalau misalkan pakai istilah yang lain, pekan yang lalu, apakah bisa? Bisa sebenarnya, ada istilah lain. Al-usbu' al-madi, pekan yang lalu. Tapi kalau misalkan untuk menunjukkan dzarf, keterangan waktu, biasanya pakai rangkaian seperti ini, qabla usbu'in. Gitu ya, Bapak ya? Iya. Baik. Kalau kita perhatikan, ini rangkaian ini, dua kata ini rangkaiannya idhofah kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Mudhafnya mana? Qabla. Qabla itu sebagai mudhaf, usbu'in sebagai mudhafun ilaih. Makanya majrur. Gitu Ibu ya? Makanya majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Ingat, qabla dan ba'da itu dzarf. Dia sebagai mudhaf dan kata berikutnya sebagai mudhafun ilaih, makanya majrur. Jangan salah paham qabla dan ba'da itu huruf jar, bukan Ibu ya? Seperti amama dan khalfa itu bukan huruf jar. Sebagian di awal-awal belajar biasanya mengira amama, khalfa, qabla, ba'da itu dikiranya huruf jar. Padahal itu bukan huruf jar tapi dzaraf. Rangkaiannya idhofah. Makanya kata setelahnya itu majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Gitu Ibu ya? Wadih? Assalamualaikum. Jadi kata setelahnya di sini usbu'in majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Sedangkan kata qabla di sana selalu fathah. Gitu ya, Bu ya? Iya. Wadih. Baik. Berikutnya di sana contoh berikutnya juga ba'da, karena ba'di. Ba'da darsi.
Ay, tolong adik. Baik, ma ma'na ba'da ad-darsi? Setelah pelajaran. Setelah pelajaran. Nah, santun. Setelah pelajaran. Baik, kalau kita perhatikan di sini rangkaiannya juga idhofah, ya atau iya? Iya. Iya, Ustaz. Ad-darsi sebagai mudhofun ilaih, makanya majrur, harokat terakhirnya kasroh. Tapi kenapa ibu kok berbeda dengan usbu'in tadi? Usbu'in di sana tanwin, sedangkan ad-darsi tidak tanwin. Ada Dari itunya usbu'un. Dari usbu'un. Itu terkait dengan ada atau tidaknya al, ya kan ibu ya? Usbu'in tidak ada alnya, makanya boleh tanwin. Sedangkan ad-dars di sana ada al, makanya tidak boleh tanwin. Begitu ya, Bu ya? Bingung tidak di sini, Ibu? Di sini ba'da juga harokat terakhirnya fathah. Jadi selama disebutkan mudhofun ilaihnya, dia mansub tandanya fathah. Berbeda kasusnya kalau amma ba'du dan di dalam ayat lillahil amru min qablu wa min ba'du. Lillahil amru min qablu wa ba'du wa lillahil amru min qablu wa min ba'du. Astagfirullah. Lillahil amru min qablu wa ba'du. Gitu. Dan di sana tidak disebutkan mudhafun ilaihnya secara lafadz dan tulisan, makanya akhirnya qabla dan ba'da itu jadi mabniun 'ala dhamm. Mabniun 'ala dhamm. Jadi selalu jadi harus dhammah seperti itu. Kalau tidak disebutkan mudhafun ilaihnya. Tapi selama disebutkan mudhafun ilaihnya dia mansub tandanya fathah. Begitu ya, Bu ya? Wadah? Assalamualaikum. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Hal min soal? Halo? Ustaz, Afwan, ini mau bertanya yang ini Ustaz, yang pelajaran yang kaidah cara menyambung huruf. Kan katanya kemarin pernah dapat ada 2 huruf yang kalau ada 2 huruf apa, Om? Yang disukun, Ustaz. Nah. Jadi harus dihidupkan salah satunya, Ustaz. Nah, terkait ini masih agak bingung, Ustaz. Kan biasanya ada yang manil, ada yang minal, ada yang baitu kumul. Baik, fathallah alaik. Sekilah khairan atas pertanyaannya. Baik, na'am, di dalam bahasa Arab itu ada kaidah selalu dihindari iltiqa'u sakinain. Jadi pertemuan 2 sukun itu selalu dihindari. Kalau ada 2 sukun bertemu, pasti ada penyesuaian. Pasti ada penyesuaian, entah itu penyesuaian harokat atau penyesuaian huruf. Biasanya seperti itu. Entah itu penyesuaiannya itu penyesuaian harokat atau penyesuaian huruf. Penyesuaian huruf itu bisa berubah huruf, bisa hurufnya hilang, seperti itu. Kalau itu terkait dengan huruf illah. Tapi kalau huruf normal semuanya biasanya itu penyesuaiannya harokat. Lalu bagaimana harokatnya? Itu yang paling simpel ya dihafal, Om. Kalau min, kalau bertemu dengan al ya minal. Ya kan ya? Minal. Jadi setelah kasroh fathah. Minal. Tapi kalau misalkan man, kalau bertemu dengan al jadi manil, gitu ya. Jadi kalau setelah fathah jadi kasroh manil. Tapi kalau setelah dhammah biasanya tetap dhammah. Oh, nama Ustaz. Gitu ya. Oh iya. Makanya kumul, tum jadi tumul, gitu ya. Oh, nama Ustaz ya. Agak sih kemarin ketemu sama baitu kumul begitu, Ustaz. Jadi kan Nah, biasanya seperti itu. Ini kenapa kok perubahannya seperti itu? Ini terkait dengan harokat yang paling ringan diucapkan, biasanya seperti itu. Jadi setelah kasroh kalau kasroh lagi itu berat, susah diucapkan biasanya. Jadi setelah kasroh minal fathah.
Kalau setelah fathah kasroh manil. Kalau domah sama domah nggak ada masalah, kan gitu Ibu ya? Peran Ustaz. Nah, Allah. Ada lagi pertanyaan Ibu? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Om ya? Kalau amma ba'du pada muqaddimah biasanya amma ba'du atau wa ba'du itu sebenarnya mudhofun ilaihnya apa Ibu? Ini sekilas saja. Kan itu mudhofun ilaihnya tidak disebutkan secara lafaz dan tulisan, tapi secara makna masih terkandung dan diniatkan. Amma ba'du itu kan biasanya disebutkan setelah apa? Setelah hamdalah dan salawat kepada Nabi, kan gitu kan Ibu ya? Iya. Itu mudhafun ilaihnya. Jadi amma ba'dal hamdalati wassalati 'alan nabi. Sebenarnya seperti itu. Jadi alhamdulillah itu mudhafun ilaih. Kemudian juga di dalam ayat itu mudhafun ilaihnya ghalabah. Amma ba'd lillahil amru min qablil ghalabati wa min ba'dil ghalabati. Aslinya kalau disebutkan seperti itu, tapi tidak disebutkan secara lafaz dan tulisan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safhah ba'daha. Tafaddalna iftahna as-safhah ba'daha. Silahkan dibuka halaman berikutnya. Hal fatahtunna? Halo? Hal fatahtunna? Sudah dibuka Ibu sekalian halaman setelahnya? Ya. Alhamdulillah. Baik. Hunaka hiwar, di sana ada hiwar. Insyaallah kita baca sama-sama seperti biasanya. Ana aqra'u wa antunna tukarrirna, saya baca, Ibu mengikuti. Di sana ada hiwar di antara al-fatayat wa Zainab, di antara beberapa pemudi dan Zainab. Nanti insyaallah akan kita ketahui siapa para pemudi itu dan siapa Zainab. Baik, nabda karirna ba'di. Dimulai dari al-fatayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Zainab menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menyampaikan belum tentang Assalamualaikum atau Assalamualaikum? Sudah. Sudah, Om ya? Jadi itu sama-sama boleh. Kan gitu Ibu ya? Ya. Sama-sama boleh. Jadi sesuai dengan domirnya, misalkan yang kita ajak bicara ini misalkan mufrad mudzakkar, Assalamualaikum, boleh. Atau mufrad mu'annats, Assalamualaiki, boleh. Tapi boleh juga ini karena ini sudah menjadi istilah Assalamualaikum, itu boleh. Mau mufrad atau jama' atau musanna, mau mudzakkar mau muannats, Assalamualaikum, boleh. Gitu ya, Bu ya? Baik. Lalu Zainab bertanya, ternyata al-fatayat di sini tidak dikenali oleh Zainab. Lalu Zainab bertanya, "Man antunna ya akhwatu?" Man antunna ya akhwatu? ما معنى هذه الجملة؟ Siapa kalian? Saudariku. Namanya Bu Anita sudah bergabung. Ya maaf. Suaranya tuh beda sendiri. Tamunya nggak diusir kan, Mas? Iya gimana? طيب من أنتن يا أخوات ما معنى هذه الجملة Ibu sekalian? Siapa kalian? Siapa kalian? Saudari. Wahai saudari-saudari. Gitu ya. Karena ini banyak ini al-fatayat ini. Man antunna ya akhwatu? Lalu salah satu di antara mereka menjawab, Nahnu banatu Syekh Abbas. Nahnu banatu Syekh Abbasin.
Abbasin. مرة أخرى نحن بنات الشيخ عباس. Nahnu Abbasin. Abbasin. ما معنى هذه الجملة؟ kami anak perempuan Dari Syekh Abbas. Abbas. Ahsantunna. Kami anak-anak perempuan Syekh Abbas. Baik. Ini kalau saya tanya ibu-ibu sekalian, ini rangkaian jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kita belum belajar jumlah fi'liyah. Ini ismiyah. Tidak ada fi'lunnya kan ibu ya? Diawali ism. Taib. Jumlah ismiyah itu kan pasti ada mubtada dan ada khobar, ya atau ya? Iya. Mubtadanya mana ibu? Nahnu. Santuna. Nahnu ini sebagai mubtada. Nahnu sebagai mubtada. Lalu khobarnya mana? Banatu. Banatu itu khobar. Jadi banatu ini khobarun marfu' wahwa mudhaf. Dia juga sebagai mudhaf. Mudhafun ilaihnya mana? Syekhi dan Abbasin. Asy-syaikhi ini mudhafun ilaih. Asy-syaikhi ini mudhafun ilaih. Majrur, makanya tandanya kasroh. Lalu Abbasin kedudukannya sebagai apa? Badal ya Ustaz. Masya Allah. Ahsantuna. Abbasin kedudukannya sebagai badal dari asy-syaikh. Ya kan Ibu ya, penjelas. Asy-syaikh itu banyak. Syekh siapa? Syekh Abbas. Itu badal. Abbas ini sebagai badal penjelas syekh siapa. Gitu Ibu ya? Wadih? Ya. Badal itu kan mengikuti kata yang dijelaskan sebelumnya kan ya? Makanya ikut majrur di sana. Asy-syaikhi Abbasin. Assalamualaikum. Masya Allah. Dan sampai di sini kita menemukan beberapa dhamir munfasil. Ada nahnu dan antunna. Ya kan Ibu ya? Dhamir munfasil. Dhamir munfasil yang ini selalu digunakan dalam keadaan rafa'. Makanya di sana nahnu sebagai mubtada. Mubtada itu selalu dalam keadaan rafa'. Baik, nastamir. Lalu Zainab menyambut mereka dengan antusias. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ma makna? Selamat datang. Selamat datang. Kita terjemahkan secara simpel. Kita sudah pernah menyinggung ini juga nih, Bu ya? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sudah, Ustaz. Sudah. Baik. Ya. Lalu Zainab kembali bertanya. Ummukunna ustadzati, kaifa haluha? Ummukunna ustadzati, Haluha. Ummukunna ustadzati, kaifa haluha? Ma makna hadhihi al-jumlah? Ibu kalian, guru saya. Bagaimana kabarnya? Santunna. Ibu kalian adalah guru saya. Ustadzati. Kaifa haluha? Bagaimana kabarnya? Berarti ustadzahnya Zainab ini apanya Syekh Abbas? Istrinya. Santunna. Ibunya dari anak-anaknya Syekh Abbas, berarti istrinya Syekh Abbas kan itu ya Bu? Baik, ummukunna ustadzati kaifa haluha? Salah satu dari mereka menjawab, hiya bi khairin walhamdulillahi. Alhamdulillah. Jadi walhamdulillah. Ini juga pernah kita singgung kan Ibu ya? Untuk menjawab pertanyaan kaifa hal. Kalau misalkan hamdalahnya di akhir, maka harus disambung dengan wa. Ana bi khairin walhamdulillahi. Tapi kalau hamdalahnya di awal tidak perlu ada wa. Langsung alhamdulillahi ana bi khairin. Pernah kita singgung kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Jadi kalau hamdalahnya di awal tanpa tidak perlu ada waw. Sedangkan kalau hamdalah yang di akhir harus disambung dengan waw. Baik, hiya bi khairin walhamdulillahi.
Hiya siapa ini ibu? Si dia, si Gurunya. Gurunya. Ibu mereka. Nah, Ummul Fatayat. Ummul Fatayat atau zaujatu Syekh Abbas. Nah, gitu ya, Bu ya. Ummul Fatayat atau zaujatu Syekh Abbas. Ummul Fatayat. Ya kan Ibu ya? Ummul Fatayat kan, Bu ya? Iya. Iya. Baik, sampai di sini kita juga menemukan beberapa dhamir, ada kunna, lalu ada ya mutakallim, lalu ada ha al-ghaibah, lalu ada hiya. Di sana kunna, lalu ya mutakallim dan ha itu jenis dhamir apa Ibu? Fasil. Dhamir Fasil. munfasil. Fasil. Apa? Iya, apa? Kunna, ya mutakallim dan ha. Muttasil. Muttasil. Ahsantun. Nah, ini bisa disambungkan Ibu ya. Ini muttasil, dhamir muttasil. Semuanya ummu kunna dari kunna, lalu ya mutakallim dan ha al-ghaibah di sini kedudukannya sebagai apa? Sebagai Mudhof ilaih. Ahsantun. Nah, semuanya di sini kunna, ya mutakallim dan ha al-ghaibah di sana sebagai mudhafun ilaih dalam keadaan dalam keadaan jar. Mudhafun ilaih selalu dalam keadaan jar. Kan gitu Bu ya? Ahsantun. Tsumma hiya ini dhamir munfasil. Baru ini dhamir munfasil dalam keadaan rafa sebagai mubtada. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Hal min soal? La yujad, nastamir. Zainab kembali bertanya. Aina hiya al-ana? Aina hiya al-ana? Ma ma'ana aina hiya al-ana? Di mana dia sekarang? Ahsantun. Al-ana maknanya sekarang. Dia termasuk dzarf Ibu sekalian. Al-ana ini termasuk dzarfuz zaman. Termasuk dzarfuz zaman. Dzarf itu aslinya mu'rab, bisa berubah harokat, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tapi ada beberapa dzarf yang mabni. Ada beberapa dzarf yang tidak bisa berubah harokat seperti in. Al-ana. Termasuk al-ana. Al-ana ini mabniun 'alal fathhi, selalu fathah. Tidak mungkin enggak fathah. Al-ana. Gitu Ibu ya? Iya. Nah, baik, nastamir. Salah satu dari mereka menjawab, hiyal ana fir riyadhi. Hiyal riyadhi. Ma makna hiyal ana fir riyadhi? Dia sekarang berada di Riyadh. Dia sekarang berada di Riyadh. Baik. Kembali bertanya Zainab, mata dhahabat? Dhahabat. Ma makna? Kapan dia pergi? Santuna, kapan dia telah pergi? Saya tanya Ibu. Dhahabat di sana fi'lun ini diakhiri ta kan Ibu ya? Ini dhamir atau bukan? Bukan. Domir, Ustaz. Domir. Iya. Bukannya itu tuh yang apa? Ini ada perselisihan pendapat di antara ummahat. Ini dhahabat. Taknya ini dhamir atau bukan? Bukan, Ustaz. Saya rasa bukan. Saya rasa bukan. Tapi ini tidak berdasarkan perasaan. Nah, saya cari dulu kontekannya Pak. Yang mewakili Domir, Ustaz. Hiya. Gak apa-apa biar seru Pak Ustaz. Yang betul ini dhamir bukan? bukan Ustaz. Yang betul ini bukan dhamir. Tapi ta ini apa sih? Jenengnya Tak di akhir fi'lun, ahsantu. Ini tak ta'nis. Tak di akhir fi'lun yang dhamir itu hanya tak yang berharokat saja. Ya tadi mau ngomong Tak di akhir dhamir, tak di akhir fi'lun. Tak di akhir fi'lun yang merupakan dhamir hanya tak yang berharokat saja. Kemarin makanya kita sebut at-ta al-mutaharrikah, ya kan Ibu ya?
Oh iya. Sedangkan tak yang tandanya sukun seperti ini, yaitu kita juga pernah membahasnya, yaitu disebut ta'ut ta'nis, ya kan Ibu ya? Oh iya. Iya. Ta'ut ta'nis, tak ta'nis itu bukan domir, dia hanya sebagai alamatut ta'nis. Ya atau ya? Iya. Jadi dhahabat ini bukan domir, tapi dia hanya sebagai tanda muannas saja. Tanda bahwasanya pelakunya muannas. Gitu ya, Bu ya? Ya enggak apa-apa, ini sambil murajaah. Kan jadi ingat lagi kan Ibu ya? Iya. Tayyib. Ada yang bingung tidak? Tidak, Om ya? Tayyib. Assalamualaikum. Nastamir. Salah satu di antara mereka menjawab, "Dhahabat qabla usbu'in." Dhahabat qabla usbu'in. Ma ma'na dhahabat qabla usbu'in? Dia telah pergi Seminggu lalu. Pekan lalu ya. Dia telah pergi sepekan yang lalu. Ahsantun. Jadi di sini ini contoh penerapan qabla tadi. Qabla sebagai dzarf dan rangkaian dengan kata setelahnya selalu menggunakan rangkaian idhofah. Qabla sebagai mudhaf, kata setelahnya sebagai mudhafun ilaih. Makanya selalu majrur usbu'in di sana. Contohnya. Dan kata qabla selalu mansub kalau digunakan sebagai dzaraf selama mudhafun ilaihnya tidak dihapus. Kan gitu ya, Bu ya? Mansub qabla. Baik. Insyaallah enggak ada kendala Ibu ya. Nastamir. Zainab kembali bertanya. Man dhahaba ma'aha? Man dhahaba ma'aha ma ma'na hadhihi al-jumlah? Siapa yang telah pergi bersamanya? Ahsantuna. Man dhahaba ma'aha. Ini juga ada dhamir ha. Ya kan Ibu ya? Ha ini ha siapa? Si ibu itu, si siapa itu? Si istrinya Syekh. Ahsantuna. Ummul fatayat. Ummul fatayat atau zaujatu Syekh Abbas tadi. Man dhahaba ma'aha. Tayyib. Kemudian salah satu di antara mereka menjawab, dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Dhahaba ma'aha Ibrahim. Marratan ukhra. Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Dhahaba ma'aha Ibrahim. Tayyib. Apa nama? Ada yang pengen tampil ini? Tayyib. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Dia telah pergi bersama saudara laki-laki Ibrahim. Gitu deh pokoknya. Baik, pelan-pelan di sini kita coba perhatikan Ibu. Dhahaba ini fi'lun kan Ibu ya? Iya. Ya Ustaz. Pelaku dari fi'lun ini siapa? Si Ibrahim. Ibrahim gitu ya. Akhuna Ibrahim. Ibrahim. Jadi ini yang dimaksud telah pergi di sini. Telah pergi bersamanya gitu. Ahsantun. Jadi yang telah pergi di sini bukan ummun tadi, tapi Ibrahim. Lalu ma'aha, ini siapa? Si ibunya Ibrahim. Ummul fatayat atau zaujatu Syekh Abbas tadi. Dhahaba ma'aha akhuna. Nah ini siapa? Si Fatayat itu. Al-fatayat, ahsantunna. Nah, ini al-fatayat tadi. Karena al-fatayat banyak kan, dan mereka orang yang berbicara, makanya pakainya dhamir mutakallimin. Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Baik. Akhuna Ibrahim. Iya. Ibrahim kedudukannya sebagai apa, Ibu? Tadu. Dhahaba. Badal ya Ustaz. Akhuna. Hasan tuh, ini badal dari aku. Ya kan Ibu ya? Badal dari aku. Badal dari aku seperti tadi Asy-Syaikh Abbasin.
Ini juga afan asy-syaikhi Abbasin tadi. Banatu syaikhi Abbasin di sini akhuna Ibrahim. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian dari hiwar ini? Kedudukan badal itu agak bingung. Ustaz. Badal itu yang penting badal itu penjelas dari kata sebelumnya, Om. Bisa penjelas dari mubtada, bisa penjelas dari khobar, bisa penjelas dari fa'il, bisa penjelas dari maf'ulun bihi. Oh, banyak gitu. kedudukannya. Naam. Yang penting badal itu penjelas dari kata sebelumnya. Pasti bergandengan Ustaz ya. Naam, jadi badal itu selalu mengikuti al-mubdal minhu, jadi yang dijelaskan sebelumnya apa gitu ya. Karena badal ini termasuk tawabi', termasuk salah satu dari 4 tawabi'. Tawabi' itu apa? Tabi'. Tabi' itu kata yang mengikuti kata sebelumnya. Jadi i'rabnya sama, lalu i'rabnya sama, lalu jumlahnya sama, kemudian ma'rifah, sama-sama ma'rifah biasanya. Gitu ya. Jadi seperti na'atun lah, seperti na'atun itu kan mengikuti man'ut kan, ya? Iya. Badal itu juga termasuk tawabi', mengikuti kata sebelumnya. Jadi fungsinya dia untuk menjelaskan yang dimaksud kata sebelumnya itu. Bingung tidak Ibu? Insya Allah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Mahlan. Mahlan pelan-pelan maksudnya. Ya, karena sebelumnya emang belum seperti ini Ustaz. Mungkin dari bahasanya juga itu ada yang baru. Gak masalah. Gak masalah. Yasrallahu warakunna. Bertahap insya Allah. Semakin lama semakin banyak yang kita baca dan kita pelajari, insya Allah akan semakin mudah, insya Allah akan semakin banyak juga pengetahuan yang bertambah. Baik, ada pertanyaan? Satu lagi boleh Ustaz? Nah, silakan Om. Ada yang bilang harokat itu kalau double itu baik fathah, dhammah ataupun kasrah, itu ada yang bilang dhammah tanwin atau kasrah tanwin atau fathah tanwin. Kemudian ada yang dhammatain, kasratain, fathatain. Itu bagaimana Ustaz? Jadi begini Om, kita belum mempelajari ism musanna Om ya. Oh, kita. Ism musanna insya Allah di semester ini juga di beberapa bab ke depan insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Bukan penempatannya aja Ustaz, bukan ini. Bagaimana? Penyebutannya saja. Iya, penyebutannya. Nah, penyebutannya. Jadi istilah fathataini, lalu dhammataini dan kasrataini itu sebenarnya bentuk musanna, bentuk ganda. Seperti kitabun itu satu kitabun. Kalau dua kitabani, bisa juga kitabaini. Tergantung keadaan i'rabnya. Keadaannya. Jadi bisa kitabani, bisa kitabaini. Demikian juga tadi tanda harokat, bisa fathatani, bisa fathataini, bisa dhammatani, bisa dhammataini, bisa kasrotani, bisa kasrotaini. Itu sebenarnya bentuk musanna. Itu sebenarnya dalam pembacaannya Ustaz, bukan sedangkan istilah tanwin itu istilah untuk 3 semuanya itu. Jadi fathatain, dhammatain, kasrotain itu secara singkat istilahnya adalah tanwin. Dhammatain, kasrotain. Masih bingung tidak Om? Kalau kita mengajarkan ke anak-anak itu jadi ngajarnya itu dhamma tanwin atau dhammatain gitu Ustaz? Kalau yang dimaksud adalah yang harokat misalkan dhammah double itu ya kita sebutnya dhammatain. Nah, kalau misalkan fathah double ya fathatain, kalau kasroh double ya kasrotain. Tapi kalau misalkan kita ingin menyebutkan semuanya secara ringkas, dhammatain, fathatain, kasrotain itu kita sebutkan secara ringkas itu tanwin. Semuanya itu tiga-tiganya itu tanwin. Gitu ya. Kalau penyebutan satu-satu sesuai harokatnya gitu Ustaz ya. Betul.
Baik, Ustaz. Jadi tanwin, kalau dimaksud tanwin itu apa? Ya tanwin itu 3 itu, fathatain, Itu. dhammatain, dan kasrotain. Gitu ya. Double. Terus yang kemarin saya dapat itu apa ya, tanwin itu ikhraju sautin nun, itu maksudnya bagaimana, Betul Ustaz? sekali. Itu baca dari kitabnya Syekh Aiman Rusdi, ya? Tajwid Musawwar. Enggak juga sih, Ustaz, cuma saya dapat begitu. Syekh Aiman Rusdi menyebutkan di dalam kitab At-Tajwid Al-Musawwar, ini ibu-ibu kalau belajar tajwid pakai tajwid musawwar itu nikmat sekali. Sudah bahasanya mudah, pembahasannya rinci, lengkap, dan dilengkapi dengan gambar juga. At-Tajwid Al-Musawwar. Tapi bukunya agak mahal memang. Tebel, kertasnya bagus, kertas majalah. Jadi bagaimana itu maksudnya, Ustaz? Tentang nun, memang Afan, tanwin itu memang sebenarnya adalah, ini saya sebutkan dengan bahasa Indonesia saja ya, supaya lebih mudah. Tanwin itu sebenarnya pada hakikatnya, mungkin dulu kita juga pernah membahas sekilas di semester 1. Tanwin itu pada hakikatnya adalah bunyi huruf nun yang diletakkan oleh orang Arab di akhir kata ism. Dia tidak dituliskan tapi dilafatkan. Tanwin itu sebenarnya adalah bunyi huruf nun yang diletakkan oleh orang Arab di akhir kata ism. Dia tidak ditulis tapi dilafatkan. Kitabun, ada bunyi nun atau tidak? Ada kan? Kitabun, qalamun, ada bunyi nun. Ya. Atau Afan, tadi mungkin ada yang kurang. Bunyi nun sukun. Bunyi nun sukun yang diletakkan oleh orang Arab di akhir ism, dia tidak ditulis tapi dilafatkan. Bunyi nun sukun. Ya kan Ibu ya? Itu kan bunyi nun sukun kan Ibu ya? Ya atau ya? Kitabun, qalamun, maktabun. Ada bunyi nun sukun. Makanya kalau di dalam tajwid itu hukumnya sama seperti nun sukun. Dijadikan satu kan Ibu ya? Jadi hukum nun sukun dan tanwin ya atau ya? Ya. Hukum nun sukun dan tanwin, karena tanwin itu pada hakikatnya juga nun sukun, bunyi nun sukun. Mengandung nun sukun. Iyalah, mengandung, tapi tidak pernah dilahirkan. Oh iya. Gitu. Tanyip. Gitu, Meh. Itu yang dimaksud di dalam kitab tajwid tersebut. Nun sukun. Kemudian penulisan, Ustadz, boleh Ustadz? Yang apa Bagaimana? menjadi melebar? Penulisan, kalau kita nulis kitabun, kalau mufradat itu kan pakai alif. Kitabun. Ya Ustadz kan? Pakai alif. Iya. Alif kitabun. Pakai alif di tengah itu maksudnya. Ya, mat. Kitabun, betul. Nah, kalau di dalam mushaf, kitabun itu bisa digandeng, kemudian alifnya berdiri. Itu alif pakai alif kecil. Alif kecil. Itu kadang kita menulisannya bagaimana, saya agak nggak masalah. Tapi begini Ibu, mungkin sempat saya sekilas singgung ketika daurah imla kemarin. Jadi imla atau penulisan bahasa Arab itu ada 3 jenis. Penulisan bahasa Arab itu ada 3 jenis. Ada penulisan mushaf yang itu bukan qiyasi. Tidak bisa dikiaskan kita dengan, misalkan kita menulis di luar mushaf, kita tidak bisa mengkiaskan dengan tulisan di dalam mushaf. Lalu ada juga penulisan syair Arab. Syair Arab juga bukan qiyasi. Tidak bisa kita mengkiaskan kaidah-kaidah penulisan dengan syair Arab. Lalu yang ketiga itu baru kitabah qiyasiyah. Kitabah qiyasiyah itu penulisan yang bisa kita kiaskan, kaidah yang dibahas pada kaidah imla itu. Kenapa kok penulisan mushaf itu kita tidak bisa mengkiaskan dengannya. Kita tidak bisa berpatokan dengan kaidah di dalam mushaf karena kaidah di dalam mushaf Al-Qur'an itu banyak penyesuaian.
Jadi tidak sudah berbeda dengan kaidah dasar penulisan. Banyak penyesuaian, entah itu karena penyesuaian, misalnya penyesuaian dengan qiraah supaya mudah dibaca oleh semua qiraah. Jadi mushaf Rasm Utsmani itu kan untuk menyatukan semua mushaf yang ada ketika itu kan Ibu-ibu ya? Ceritanya kalau kita ingat. Dulu itu pada zaman Khalifah Utsman dan sebelumnya itu banyak muncul atau banyak ditulis mushaf dengan versi masing-masing qiraah. Kan qiraah itu ada banyak kan, cara membaca itu ada qiraah sab'ah, 7, ada qiraah asyarah, dan ada bahkan qiraah yang dhaif riwayatnya itu lebih dari 10 jadinya. Nah, itu dulu mushaf itu masing-masing qiraah itu menuliskan mushafnya masing-masing. Jadi berbeda-beda tulisannya. Akhirnya ketika itu dimulai dari Umar kemudian dilanjutkan oleh Utsman radhiyallahu anhuma, mereka berinisiatif untuk menyatukan mushaf yang berbeda-beda itu menjadi satu tulisan mushaf yang disebut mushaf Rasm Utsmani itu. Jadi mereka itu khawatir nanti kalau misalkan dibiarkan selalu berbeda-beda penulisannya, nanti lama-kelamaan seperti kitab-kitab yang lain. Jadi kitab Injil ada berbagai macam versi, kitab-kitab yang lain juga demikian. Mereka mengantisipasi itu, akhirnya berinisiatif untuk menulis ulang mushaf dengan satu rasm, dengan satu kaidah penulisan, dan penulisan ini disebut Rasm Utsmani. Rasm Utsmani ini bisa dibaca dengan semua riwayat qiraah. Makanya kalau misalkan ada perbedaan dengan kaidah dasar penulisan, itu biasanya salah satu sebabnya karena itu tadi, supaya bisa dibaca dengan qiraah yang lain. Misalkan tadi kata kitab di sana yang ditulisnya taknya tidak pakai alif besar tapi pakai alif pendek. Mungkin ada qiraah yang membacanya kutub, bukan kitab tapi kutub. Gitu ya? Iya. Itu salah satu. Dan mungkin ada juga kenapa kita ada juga sebab yang lain kenapa kita tidak boleh atau tidak bisa mengkiaskan dengan penulisan mushaf Al-Qur'an, karena mushaf Al-Qur'an itu sudah banyak kode-kode dan tanda-tanda yang ditambahkan untuk memudahkan orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab membacanya supaya tidak salah. Jadi kode-kode itu tidak ada di luar Al-Qur'an, itu di luar penulisan mushaf Al-Qur'an itu tidak ada kode-kode itu, seperti alif kecil, lalu waw kecil, ya kecil, kemudian ada sidr mustatil, mustadir, tanda bulat itu kan, ada bulat oval, ada bulat sempurna, lalu ada banyaklah ada tanda-tanda yang lain, misalkan tanwin saja kan ada yang berbeda-beda kan Ibu ya, kalau di Rasm Utsmani itu ada yang berbeda-beda, ada yang sejajar, ada yang agak itu tergantung itu apakah izhar atau idgham atau yang lain kan gitu Ibu ya. Jadi kode-kode itu hanya ada dan hanya berlaku pada penulisan mushaf Al-Qur'an saja. Sedangkan di luar penulisan mushaf itu tidak berlaku. Itu ya, makanya kita tidak bisa berpatokan, kalau kaidah penulisan berpatokan pada Al-Qur'an, penulisan Al-Qur'an itu tidak bisa. Kemudian penulisan syair itu kita juga tidak bisa mengkiaskan dengannya. Kenapa? Karena biasanya penulisan syair itu selalu ada penyesuaian bunyi supaya pas sajaknya. Biasanya seperti itu. Makanya kadang itu ada tambahan huruf, ada pengurangan huruf, ada penyesuaian harokat. Biasanya syair seperti itu. Gitu, Meh. Kalau dalam mushaf Indonesia itu kan sama, kalau kita nulis kitabun itu matnya bersambung gitu Ustaz. Jadi tidak baknya itu tidak nyambung tapi terpisah. Jadi kita ada alif besar gitu. Ya. Jadi mat, alifnya kan mat
Naam, itu hanya ini juga beda riwayat sebenarnya. Itu sama-sama Rasm Utsmani. Baik yang cetakan Indonesia maupun cetakan Timur Tengah, itu sama-sama Rasm Utsmani, hanya beda riwayat, jalur riwayatnya berbeda. Makanya penulisannya berbeda juga gitu Ustaz ya? Betul. Oh gitu. Jadi nggak masalah kalau kita menulisnya misalkan sambung kalau di imla gitu Ustaz? Nggak boleh. Seperti saya bilang tadi, kita tidak bisa mengkiaskan dengan penulisan di dalam mushaf Al-Quran. Harus sesuai dengan kaidah imla yang qiyasi, yang baku, yang dari dulu digunakan. Kalau di mushaf Al-Quran itu sudah banyak penyesuaian. Jadi tidak berlaku itu kaidah penulisannya di luar mushaf Al-Quran. Baik, Ustaz. Gitu ya? Ya. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Masalah. Ini insya Allah berfaedah kan Ibu ya? Jazakallah khairan atas pertanyaan. Baik. Nastamir. Nastamir ila safha ba'daha. Silakan dibuka halaman berikutnya, di sana masih ada hiwar. Masih ada hiwar. Baik. Zainab masih bertanya, "Kaifa halukunna?" Kaifa halukunna? Di antara mereka menjawab, "Nahnu bi khairin walhamdulillah." Nahnu bi khairin walhamdulillah. Ini mudah insyaallah. Selanjutnya Zainab kembali bertanya, "Fi ayyi madrasatin antunna?" Fi ayyi madrasatin antunna? Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Kalian sekolah mana? Kalian di sekolah apa? Sekolah apa lagi? Di sekolah. Kalian sekolah di mana? Gitu. Kalian sekolah di mana? Kalian sekolah di mana? Bukan di mana sekolah kalian. Betul sekali. Bukan di mana sekolah kalian, ya? Bukan aina madrasatukunna. Kalau di mana sekolah kalian itu menanyakan alamat sekolahnya. Iya, minggu lalu Ustaz ada jelasin. Kalau ini sekolahnya di mana? Di jenjang apa kan gitu ya? Iya. Mereka menjawab, "Nahnu fil madrasatil mutawassitati." Nahnu fil madrasatil mutawassitati. Di mana mereka bersekolah? SMP. Di SMP. Ahsantun. Nastamir. Zainab kembali bertanya, "Mata ikhtibarukunna?" Kita tadi bacanya gimana? Mata. Langsung ke huruf qa ya. Yang betul bagaimana? Mata ikhtibarukunna atau mata ikhtibarukunna? Karena kan alifnya karena ini adalah hamzatul wasli dan terletak di tengah susunan kalimat, maka tidak terbaca. Langsung ke huruf qa. Mata ikhtibarukunna. Itu Ibu ya. Ma makna hadhil jumlah? Kapan ujian kalian? Kapan ujian kalian? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ma makna? Ujian kami sebulan lagi. Ujian kami bulan lagi. Bulan depan boleh. Bulan depan atau sebulan lagi. Ba'da syahrin. Ba'da syahrin. Kalau syahrin ini kan mufrad ya? Tunggal. Syahrin ini mufrad tunggal, berarti setelah atau sebulan lagi lah gitu. Sebulan lagi atau bulan depan. Tapi kalau misalkan ini bentuknya syahraini atau ashhur atau syuhur, maka maknanya kan berbeda kan ya? Bukan sebulan lagi atau bulan depan, tapi 2 bulan lagi atau 2 bulan ke depan, atau kalau ashhur atau syuhur berarti beberapa bulan ke depan. Beberapa bulan. Syahroni. Kayaknya wanita ini penggemar nih. Itu Syahroni kan nama laki. Ayo fatahalhanakunna. Insyaallah enggak bingung ya. Ini contoh penerapan ba'da syahrin, mudhaf ilaih, ba'da juga selalu fathah. Baik, nastamir. Zainab kembali bertanya, "Adhahabtunna ilal madrasatil yawma?" Adhahabtunna ilal madrasatil yawma. Ma makna hadhihi al-jumlah?
Apakah kalian sudah pergi ke sekolah hari ini? Apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Oh, Baik. Di sana ada domir tunna, ya kan Ibu ya? iya. Ini domir muttasil dalam keadaan jar atau nasab? Zahatuna. Rof. Dalam keadaan jar atau nasab? Jar. Rofa. Rofa Ustaz. Ini domir muttasil dalam keadaan rofa. Ini sebagai fa'il, sebagai pelaku bersambung dengan fi'lun. Ya kan Ibu ya? Iya, betul. Berarti bukan dalam keadaan jar, bukan juga dalam keadaan nasab. Masuk. Ya kan Ibu ya? Kalau dalam keadaan jar atau nasab, pakainya ini yang di atas, kunna. Ya kan Ibu ya? Sedangkan tunna itu dalam keadaan rofa, sebagai pelaku, sebagai fa'il. Baik. Ini sebenarnya yang domir itu dua huruf ini semuanya domir atau bukan? Maksudnya? Tunna itu ada ta dan nun kan Ibu ya? Itu yang domir itu dua-duanya ini domir satu jadi satu rangkaian itu domir dua-duanya atau satu huruf saja sebenarnya yang domir? Tuna. Ya si tuna Pak. Maksudnya bagaimana Pak? Ana bingung. Tunanya. Ya Tuna itu kan dua huruf ya? Dua huruf. Sebenarnya yang domir itu taknya saja sebenarnya. Oh bisa Pak? Sedangkan nun bertasydid itu sebenarnya adalah tanda jamak muannats. Jamak muannas. Tanda jamak muannats. Seperti tum juga demikian. Dhahabtum misalkan. Dhahabtum itu yang domir itu sebenarnya taknya saja. Sedangkan mim itu tanda jamak mudzakkar. Ini mungkin kita coba lihat lagi yang di depan tadi. Ibu-ibu mungkin bisa dilihat lagi yang di depan lagi. Tadi yang ini. Itu yang diwarna hijau itu adalah domir. Sedangkan yang tidak diwarna hijau itu bukan domir muttasil. Kalau kita perhatikan, hum yang diwarnai hijau, haknya saja kan Ibu ya? Ha, lalu hunna, kum, itu kafnya saja. Lalu kunna, itu juga kafnya saja. Sedangkan nunnya bukan. Iya kan Ibu ya? Seperti tadi juga demikian, tunna dan tum, itu juga demikian. Mim itu sebagai tanda jamak mudzakkar, sedangkan nun bertasydid itu sebagai tanda jamak muannats. Gitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Masih coba jelasin lagi, Ustaz. Jadi apa? Domir yang misalkan yang diakhiri mim sukun dan nun bertasydid seperti hum, kum, lalu tum, lalu hunna, kunna, lalu tunna, itu mim dan nun itu sebenarnya bukan domir. Mim dan nun, mim sukun itu adalah tanda jamak mudzakkar, sedangkan nun bertasydid itu tanda jamak muannats. Itu ya. Jadi hum itu sebenarnya hak ghaib itu yang merupakan domir. Ha, lalu hunna itu juga demikian. Lalu kum itu kafnya, kaf mukhatab. Kunna juga kafnya saja, kaful mukhatabah. Lalu tum tadi juga demikian. Tum itu taknya saja. Tak mutaharrikah kan itu Ibu ya? Tak yang berharokat. Lalu tunna juga demikian. Taknya saja yang merupakan domir. Itu Ibu ya? Masih bingung tidak? Pelan-pelan mungkin Ustaz. Nggak masalah. Jadi nanti akan ada pembahasan itu lagi insya Allah. baik Ustaz, siap. Adhabtunna ilal madrasatil yauma. Al-yauma kedudukannya sebagai apa Ibu? Al-yauma tadi apaan ya? Bentar. Aduh. Al-yauma ini Itu dzarfuz zaman. Makanya di sana mansub al-yauma, gitu ya Bu ya.
Kan kemarin al-yauma dan yaumun kan beda ya Ibu ya? Beda. Jadi kalau ada beberapa dzaraf itu bisa digunakan untuk kata yang lain. Misalnya yaumun dan al-yaum itu kan berbeda. Yaumun kalau tidak digunakan sebagai dzaraf ya biasa harokatnya tergantung kedudukan i'rabnya. Yaumun, yaumin. Misalnya hadza yaumul jumu'ati dhammah. Tapi kalau digunakan sebagai dzaraf maka harus mansub al-yauma. Nastamir. Lalu mereka menjawab, "Na'am, dhahabna wa raja'na." Na'am, dhahabna wa raja'na. Ahsantun, ma ma'na hadhihi al-jumlah? Ya, kami telah pergi dan kami telah pulang. Maksudnya kami telah pergi ke sekolah tadi, sudah berangkat ke sekolah dan sekarang sudah pulang. Gitu, ya. Baik. Di sini ada dhamir tidak? Bagian terakhir ini. Ada dhamir tidak? Ada Ustaz. Ada dhamir muttasil kan Ibu ya? Nah, di sana. Nah, dhamir muttasil, ini dhamir mutakallimin. Ini dalam keadaan apa? Dhamir ini? Rofa. Dalam keadaan rofa sebagai fa'il, pelaku. Fa'il dari si zahab itu. Jadi kalau di belakang fi'lun sebagai pelaku biasanya berarti dalam keadaan rofa gitu Ibu ya. Dhahabna, raja'na. Ini kalau sebagai pelaku. Kalau sebagai maf'ulun bihi sebagai objek ya dalam keadaan nasab. Nanti insyaallah akan kita pelajari. Hal min soal, ada pertanyaan? Ayo Jad. Kalau tidak ada, subhanallah, udah jam segini. Kita coba jawab satu tamrin ini ya, Ibu. Kita coba jawab satu tamrin ini. Mudah-mudahan. Di sana tamrinul awal, soal ajib atau ajibi 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini ibu-ibu jawabnya boleh jawab bebas, terserah. Boleh juga menjawab seperti hiwar. Kalau misalkan seperti hiwar berarti kita membayangkan sebagai al-fatayat tadi. Gitu Ibu ya? Baik, siap. Kalau seperti hiwar kita membayangkan seperti al-fatayat tadi. Tapi kalau misalkan jawabannya bebas mah terserah. Mau jawab apa saja. Baik. Kita coba raqam wahid dari Bu Anita, tafadholi. Man antunna? Man antunna jawabnya? Nahnu banatu syaihu Abbasin. Salah. Banatus syaihu Abbasin. Syaihu itu yang pernah menjabat itu kan namanya. Salah. Banatu syaihi Abbasin. Mudhafun ilaih kan namanya. Mudhafun ilaih majrur. Banatu syaihi. Ahsan. Subhanallah. Bukan Pak Syaihu. Nahnu banatu Syekhi Abbasin. Ahsanti. Subhanallah. Ini kalau Bu Anita membayangkan sebagai al-fatayat tadi. Iya. Tayyib, nastamir. Subhanallah. Bu Anita, nastamir raqam isnan. Ibu Ashrahah, tafadhali. Aina ummukunna? Aina ummukunna? Hiya al-ana fir riyadhi. Ahsanti, hiya al-ana fir riyadhi. Sesuai dengan hiwar tadi. Subhanallah. Masalah. Nastamir Ibu Citra Misuci, tafadhali raqam 3. Ibu Citra, bisa bersama? Tafadhali. Aina baitukunna? Aina baitukunna. Nah. Ini di hiwar enggak ada ini. Enggak ada. Terserah, ini jawabannya bebas. Aina baitukunna. Ini kalau ditanya gitu kira-kira jawabnya ini kayaknya mirip seperti pekan lalu ya, pertanyaan buat Bu Citra juga. Iya. Nahnu. Baituna. Oh ya, baituna fil Bogor. Baituna fi Bogor juga ya. Fi Bogor. Enggak perlu diulangi lagi pembahasan itu. Baituna fi Bogor. Masih juga Iya. Ini kok juga pas nih Bu Citra lagi yang jawab. Baik, fatahallahu alaik. Nastamir raqam 4.
Bu Dewi, tafadhali Bu Dewi. Bu Dewi Ain. hadirah. Naam, tafadhali. Hmm. Ain. Aina akhukunna? Naam. Hmm, Apa Om? Jawab saja nggak masalah. Sesuai dengan hiwar tadi, kalau bisa menebak boleh. Atau kalau misalkan mengarang saja nggak masalah. Nahnu. Bukan, yang ditanyakan bukan mereka, tapi saudara mereka. Ini di mana? Aina akhukunna? Ini Akhukuna. Coba pelan-pelan. Kalau kita ditanya, di mana saudara kalian? Kita jawabnya saudara. Masa saudara kalian lagi? Saudara? Aku? Akhuna, ahsanti. Saudara kami kan itu ya? Akhuna. Akhuna fi Jakarta, Ustaz. Boleh, ahsanti. Akhuna fi Jakarta. Boleh nggak masalah. Yang penting bisa ini penerapan cara jawab pertanyaan seperti ini. Domirnya Om ya, perhatikan domirnya. Aku kunna, berarti jawabnya nanti nah kan gitu Om ya. Akhuna. Seperti misalkan aina akhuka, berarti jawabnya akhi, kan gitu ya? Akhi. Kalau huwa boleh. Apa Om? Kalau huwa aja gitu boleh. Huwa saja boleh. Mudah kan, lebih mudah ya. Huwa fi Jakarta boleh. Huwa fi Jakarta boleh. Atau kalau seperti di hiwar tadi kan saudara mereka mengikuti mengikuti ibunya kan ya? Mengikuti ibunya pergi ke Riyadh. Berarti akhuna fi Riyadh. Itu kalau di hiwar. Tidak masalah. Fatahallahu alaikum. Fatahallahu alaikum. Dewi. Nastamir. Dita. Nur Fadilah. Rakam 5. Tafadhali. Aina madrasatukunna? Nahnu fil madrasatil mutawassithati. Ini pertanyaan yang berbeda dengan di hiwar tadi. Kalau di hiwar tadi, fi ayyi madrasatin antunna. Kalau ini, aina madrasatukunna. Beda atau beda? Ya, beda. Beda. Pertanyaan saya beda atau beda? Nggak ada pilihan lain. Oh, tadi kagak aina ya. Tadi kan fi ayyi madrasatin antunna itu menanyakan mereka sekolah di mana. Tapi kalau ini aina madrasatukunna, di mana sekolah kalian? Gitu kan ya? Bogor. Bogor lagi ya. Dita, coba jawabnya Dita gimana? Madrasatuna. Madrasatuna fi Jakarta. Di Jakarta lagi? Oh, nggak masalah. Tapi bener ini, Dita di Jakarta bukan ini? Nah, Ustaz. Oh, nah. Nggak masalah. Madrasatuna fi Jakarta. Nastamir rakam 6. Ibu Edita Anggraini, tafadhali. Adzahabtuna ilal madrasatil yauma. Yauma. Adzahabtuna ilal madrasatil yauma. Al-jawab? Kalau A itu kan biasanya kalau nggak na'am la ya. Betul. Di hiwar tadi ada, Om. Adzahabtunna ilal madrasatil yauma. Persis seperti ini tadi pertanyaan Zainab. Ya kan Ibu? Ya. Oh iya. Na'am. Dhahabna. Sebenarnya kalau di na'am, ahsanti fatahullah alaik. Itu seperti di hiwar, seperti itu jawabannya. Tapi kalau misalkan dijawab na'am dhahabna, gitu saja boleh atau tidak Ibu? Boleh. Adhabtunna ilal madrasati. Kan ini yang ditanyakan apakah kalian telah pergi ke sekolah? Kan gitu Ibu ya? Dijawab na'am dhahabna, gitu saja boleh. Tapi kalau seperti di hiwar tadi, na'am dhahabna wa raja'na, ada tambahannya. Begitu Ibu ya? Fatahullah alaikum. Agak bingung kan ya? Insyaallah. Fatahullah alaikum. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan at-tamrinul awal. Ada pertanyaan Ibu sekalian?
La yujad? La yujad. Mudah insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini mungkin untuk pelajaran kita. Baik, Ustaz. Insya Allah kita akan selesaikan dan lanjutkan pembahasan bab 15 ini di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Amin ya rabbal. Tadi di sana ada tugas tulis. Tugas tulisnya latihan 5 Ibu sekalian. Latihan 5. Tamrinul Khamis latihan 5. Di kitabnya Ibu halaman berapa? 58. Halaman 58. Ya. PR ya. Halaman 58 di sana dijadikan PR latihan 5. Yang latihan 5 ya, yang latihan 4 tidak. Nanti insya Allah kita jawab. Yang latihan 5 saja yang dijadikan PR. Di sana perintahnya apa? Dha'i fil amakinil khaliyati fil jumalil atiyati dhamiran muttasilan lil mukhatabi. Ka, kum, ki atau kunna. Di sana perintahnya letakkan pada bagian yang kosong atau pada tempat-tempat yang kosong pada susunan-susunan kalimat berikut dhamir muttasil untuk mukhatab. Apa yang diletakkan di titik-titik itu? Dhamir muttasil. Di sana pilihannya ka, kum, ki atau kunna. Gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan di sini ini kira-kira mudzakkar atau muannats. Kemudian mufrad atau jamak. Gitu Ibu ya. Jadi dilihat mukhatabnya, dilihat yang diajak bicara atau al-munadanya di sana kalau di sini. Gitu Ibu ya. Baik. Ya ikhwanu, ya hamidu, ya laila, ya akhwatu, ya akhi, ya ukhti, gitu. Ya ikhwanu dan seterusnya. Baik. Bingung tidak Ibu sekalian? Insyaallah tidak. Enggak, insyaallah. Insyaallah enggak bingung ya. Baik. Jadi di sana nomor 1 sampai nomor 8 latihan 5 halaman 58. Nomor 1 sampai nomor 8 mengisi bagian yang kosong dengan dhamir muttasil yang sesuai. Baik, mungkin tugasnya itu saja. Ada pertanyaan Ibu sebelum kita sudahi? Baik. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Apa nih Ibu, saya lupa. Absen. Ini kalau di akhir biasanya lupa ini. Taib. Ini tadi yang sudah menjawab sudah terabsen. Berikutnya Bu Erni. Hadirah Ustaz. Hadirah, tahma'alaik. Wa andaha Fadilah. Hadirah Ustaz. Wa andaha Ibu Indah. Wa Nadiana. Tadi yang izin. Hadirah Ustaz. Hadirah, tahma'alaik. Wa andaha Ibu Kurnia. Hadirah Ustaz. Tahma'alaik. Wa andaha Ibu Lina Susilawati. Bu Lina. Lam tahdur, Bu Lina. Lam tahdur. Ba'andaha Ibu Nina Miranti. Hadirah Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ba'andaha Nindya Indah Damayanti. Lam tahdur. Ba'andaha Ibu Nurillah Asfin. Hadirah ya. Alhamdulillah. Ba'andaha Ibu Siti Khadijah. Hadirah. Hadirah Ustaz. Ba'andaha Ibu Titik Suryawati. Ibu Titik hadirah tidak? Tidak ada Om ya? Bu Titik. Bu Titik langkah. Ba'andaha Bu Yuni. Hadirah Ustaz. Ayo, Assalamualaikum. Ini tadi Bu Lina izin. Baik. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari dan bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan,
keberkahan, keistiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Amin. Amin. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Amin. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Amin ya Rabbal Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. alamin.